بسم الله الرحمن الرحيم Ya. Yang waliyab tali Allah nanti duduk ya. Ya, kalau diteruskan sampai waliyumahisa fi qulubihim itu panjang. Jadi sampai sini saja dulu ya. Ya enggak mungkin waktunya ya. Udah? 6. Pak Salim, udah siap? Ketemu enggak? Yang kemarin Pak Salim. Yang hahuna, tuh ada hahuna. Sampai jim. Lamado ji'aihim. Ya. Kul lau. Ini launya, wawunya enggak ada? Kul lau. Nah. Di sini sabtu ya. Nah. Ya. Tekankan saja ya. Iya, dekatkan saja. Kejauhan.
Sudah? Kita bahas. Kul, nah lam. Itu lam fi'il berjumpa dengan ini lam fi'il nih. Berjumpa dengan lam idgham. Lam fi'ilnya kalah. Itu. Lam fi'il idgham. Kul lau kuntum, ya lau idhar, harakat fathah menghadapi waw mati atau waw sukun, dibaca idhar lin, ya. Lau kuntum, ya, non mati berjumpa dengan fa, ya, apa dengan ta, baca ikhfa. Kuntum gitu ya. Fi buyutikum, mim mati berjumpa dengan fa dibaca iklab, apa dibaca ifa, apa namanya baca idhar syafawi. Kuntum fi buyutikum, ya artinya harakat kasrah menghadapi ya sukun atau ya mati baca mato bi, yu-nya juga mato bi, kumnya harakat mim sukun menghadapi lam dibaca sini juga sama ya idhar syafawi. Zalladzi, ini bacaan idgham. Ini dengan ini tekanannya lebih dalam, ini lebih jauh, ini maksudnya lebih panjang ini. Qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladzi. Ini kalau ini bisa dialunkan. Qul law kuntum gitu ya. Arab ala barazal ladzi. Artinya atau bi. Kutiba alaihim idhar lin. Imul lam ta'rif atau lam komariah, hukum bacaannya idhar. Qatlu dibaca, dijelaskan maksudnya diidharkannya, ya. Jelaskan masih tetap makhrajnya tak. Qatlu bisa. Daripada kita itu terjerumus nanti ke hamas, bagus kita langsung qatlu saja. Takut terjerumus masuk ke dalam hamas tersebut. Ila madaji'ihim, min ila mad badal matabi ji'ihim, baca mim mati berjumpa dengan waw ya, kan? Mim mati berjumpa dengan waw dibaca idhar syafawi. Waliyab ataliyallahu, itu ya, akhirnya jimnya boleh berhenti boleh tidak, ya. Di sini ya. Nah, ada yang tanya tentang tajwid? Boleh. Ya. Ini masih meneruskan ayat ini. Jadi asbabun nuzulnya masih tetap ya. Mereka kan berkata gitu. Oh, seandainya aku sih masalah perkara ini aku yang memegang, aku mah yang yang binasakan, aku mah itu istilah Pak ya. Seandainya aku yang berkuasa di sini, oh aku mah, oh gitu Pak. Ya. Ada yang tanya tentang tajwid? Boleh tanyakan kalau tidak paham gitu ya. Tentang tajwid, kita itu membahas masalah dasar-dasarnya saja kok. Dasar-dasar tajwid asalkan itu bisa pahami, insya Allah bisa membaca Al-Quran, ya. Nanti selebihnya kan kita bisa menginjak pelajaran-pelajaran lain-lain, ya. Tuh. Itu dasarnya, dasar mutajid. Idgham, ifa, idhar, ya. Iklab, huna, matobi, mat badal, mat jaiz, mufasil, mat wajib, mutasil, mat lazim, mutawakil, mat lazim, mutawal harfi, musakal, mukhofa, dan lain sebagainya. Itu dipahami, insya Allah. Kalau kita membaca Al-Quran tidak serampangan, tidak sembarangan. Terutama makhrajnya, makhrajul huruf. Ya, tempat keluarnya huruf itu kita mau pelajari supaya dalam melafadzkan makhrajnya huruf Al-Quran itu bisa
bisa sesuai ya. Ini kalau kita itu salah makhrajnya itu bisa fatal tuh. Bisa fatal artinya. Yang harusnya artinya begini, artinya begini. Ya. Jadi situ. Jadi tidak boleh ya. Makanya kita menggunakan ilmu tajwid ya. Tajwid ini rujukannya kepada Imam Ahfaz, Imam Asim ya, itu Imam Sibawai itu yang mengarang ilmu-ilmu nahwu. Jadi kita rujukannya ke Imam Asim itu. Itu ya. Ini kalau fikih kita merujuknya ke ya ke Imam Nawawi, Imam Mawardi ya, Imam Nawawi. Imam Nawawi Al-Mantan, Imam Mawardi sana Jawa Timur ya. Madzhabnya Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi ya itulah. Itu rujukannya ke sana semuanya. Silsilahnya kita itu belajar itu begitu. Jadi tidak sembarangan. Jadi ada kaidah-kaidah tersendiri yang bisa menguatkan keterangan-keterangan kita. Nah kaidah itu ya itu ada dasar-dasarnya hadis-hadis dan Al-Quran ya, yang diangkit, yang dinukil, yang diambil dari pembicaraan para sahabat ya. Kata Rasulullah begini ya, pembicaraan para sahabat begini, lugotnya itu begini, bahasanya begini. Jadi di situ Al-Quran itu bahasa yang paling terindah, sastranya yang paling baik, ceritanya paling tiada duanya. Itu Al-Quran, bahasanya itu indah sekali, sehingga orang-orang kafir tersebut kalau mendengar bacaan Al-Quran merasa takjub sekali, karena tidak ada bahasa Arab yang paling terindah kecuali bahasa Al-Quran itu. Bahasa Al-Quran bahasa ya. Tidak ada yang tanya tentang ini. Nah, ya. Jadi katanya bahasa yang paling termulnya itu bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Dan bahasa yang dicintai oleh Allah Ta'ala itu bahasa Arab. Bahasa yang Arab. Makanya Al-Quran itu dengan berbahasa Arab. Kalau seandainya bahasa Al-Quran, bahasa yang paling dicintai itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, mungkin Al-Quran diturunkan dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Itu pilihan Tuhan. Pilihan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Sayangnya bahasa Indonesia, bahasa itu tidak begitu, Islam tidak begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak begitu istilahnya di hadapan Allah Ta'ala itu tidak begitu istimewa lah, tidak begitu istimewa ya. Bahasa Al-Quran itu bahasa yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Untuk bahasa sendiri, bahasa kita sendiri kadang-kala bahasa Indonesia, orang Indonesianya sendiri pun kadang-kala tidak tahu bahasanya ya, biasa. Orang Melayu bahasanya bahasa Melayu, tapi orang Melayunya sendiri kadang-kala untuk membahasakan Melayu itu kadang-kala ya campuran. Asli bahasa Melayunya kan bahasa Melayunya ya. Ejaan Suwandi dengan ejaan EYD itu kadang-kala gitu kita beda gitu. Ya. Kadang-kala bahasanya bahasa campuran karena sudah terkontaminasi dengan bahasa-bahasa yang lain, kan banyak perantauan dari suku-suku mana, akhirnya campur ini bahasa ini, campur, ya campur. Yang orang-orang dulunya sendiri itu dulunya sendiri itu bahasanya susah. Ini bahasa Al-Quran lah. Nah, ya. Ada yang tanya tentang ini? Kalau tidak kita bahas ya tentang ini. Asbabun nuzulnya masih tetap ya, masih tetap. Jikalau seandainya Allah Subhanahu Wa Taala ini kan karena dicoba begitu dalam peperangan Uhud dicoba oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari berbagai macam kesedihan, ditimpa kesedihan sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai bercucuran darah, dan darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu gitu. Ini darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperang itu sampai mengundus pedang tersebut, ini sampai bercucuran nih, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyapu darahnya. Jangan sampai darahnya itu jatuh ke bumi. Jangan sampai jatuh ke tanah. Kalau seandainya darahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu jatuh ke tanah, itu tanah Arab itu akan dihanguskan, di bumi hanguskan oleh malaikat.
Karena malaikat Jibril sudah bilang, Muhammad, seandainya darahmu tersebut akan tersentuh tanah, jatuh ke tanah, maka desa ini, kampung ini, negara ini akan kubumi hanguskan, kata Allah Ta'ala. Menyatakan dirinya itu perang terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulnya. Maka Allah Ta'ala akan mengutus malaikat untuk menghancurkan tanah itu. Makanya Rasulullah SAW berupaya, biarpun darahnya bercucuran, ya enggak, ini pipi-pipinya itu apa kena luka, darahnya itu dilap oleh Rasulullah. Makanya para sahabat tersebut itu tanya, kenapa ya Rasulullah, kenapa Anda mau melakukan hal semacam itu? Cobalah biarin saja darahnya itu berjatuh-jatuhan tersebut. Tapi Rasulullah enggak. Karena Rasulullah gimana? Nah, sahabatku semuanya, kamu tahu enggak? Ya enggak? Seandainya darahku tersebut jatuh ke tanah, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan membinasakan semuanya, seluruh kota di sini, seluruh negara ini akan di bumi hanguskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diutus oleh Tuhanku untuk makarimal akhlak, untuk rahmatan lil alamin, itu rahmat bagi alam semesta tersebut. Jadi saya tidak menaburkan suatu laknat atau kebencian-kebencian yang bisa menimbulkan kerusakan di muka bumi ini. Maka aku lap ini. Allah Ta'ala akan murka. Begitulah. Masya Allah. Ini semuanya orang-orang yang itu dulunya yang kalah tersebut, dia itu timbul buruk sangka terhadap Allah Ta'ala. Seandainya perkara ini aku yang megang, sesuatu ini aku yang bisa berkuasa, aku akan berbuat begini dan lain sebagainya. Selalu begitu dan lain sebagainya. Hanya turun inilah untuk penyanggahan tersebut. Ya. Agar tidak akan terbunuh di tempat ini dan lain sebagainya. Ya. Terus ini untuk menyanggahkan yang ayat yang di atas tersebut, yang kalimat di atas tuh, Pak. Yang kalimatnya, ya. Yang kalimatnya apa? 5. Yang kalimatnya bukan lau kuntum kana lana minal amri syai'un ma qutilna hauna ini. Seandainya perkara ini aku yang pegang, ya, suatu perkara ini, maka kita ini tidak bakalan terbunuh di sini tersebut. Tidak akan terbunuh di sini tersebut. Nah, terus katakanlah kepada mereka Muhammad, qul law kuntum fi buyutikum. Katakan kepada mereka Muhammad, lau kuntum niscaya kamu ada fi buyutikum dalam rumah-rumah kamu semuanya. La barazal ladzina kutiba. Sungguh kamu akan keluar dari rumah-rumah kamu. Kalau orang sudah dipastikan ajalnya, matinya dalam peperangan, walaupun dia itu di dalam rumah pasti dia akan keluar dalam peperangan. Kalau matinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menentukan manusia itu ajalnya ketabrak Honda, biar bagaimanapun istilah orang sini itu geruhnya itu, pasti dia akan keluar. Misalnya, walaupun dia itu misalnya sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu matinya ketimpa pohon, ya enggak. Walaupun dia itu di rumah, pasti dia itu akan keluar menuju pohon itu, pasti gitu. Kan ada kan? Nah, ada kan ceritanya kan? Orang di depan rumah duduk santai-santai melihat orang memperbaiki mobilnya dan lain sebagainya. Duduk tidak apa-apa lah. Diberitahu sama kawannya, sama keluarganya, jangan duduk di situ, jangan duduk di situ, yang situ nanti kalau kemunduran mobil nanti duduk sini. Berdiri, orang itu masih duduk di situ juga. Ternyata begitu mau dikopleng, injakannya itu salah, mundur. Nah, kelanggar lah. Padahal sudah diberi tahu. Begitu pula orang yang kena terlanggar oleh motor kereta api tersebut. Walaupun di situ ada pelang pemberitahuan untuk bahwa sekian menit, seperempat 15 menit itu kereta api itu akan tiba tersebut, pasti kan ada lampu-lampu itu, itu ada rambu-rambu.
Walaupun bagaimana itu, kalau orang itu sudah ditakdirkan matinya kelanggar, itu pasti dia akan menerobos. Dan lainnya itu tidak. Kenapa tidak semuanya? Hanya itu saja orang itu. Karena memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, matinya tersebut, ajalnya itu kelanggar kereta api. Ada satu cerita. Ini ya, cerita ini. Pada zaman Nabi Sulaiman ada seorang pemuda. Ada seorang pemuda itu ya di tanah Arab itu, Nabi Sulaiman. Ya, ada seorang pemuda. Terus Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Israel. Bukan Israfil ya, Israel, penyabut nyawa tersebut. Turun ke bumi untuk menyabut nyawanya si pemuda tersebut. Ya, dia berubah menjadi manusia biasa. Ya. Dan setiap kali pemuda melihat orang asing itu, dia pasti ketakutan. Pasti ketakutan, merinding. Ya, merinding. Terus pemuda itu tersebut bilang sama Nabi Sulaiman, Nabi Allah, aku setiap melihat orang asing itu saya ketakutan sekali. Saya ketakutan. Terus Nabi Sulaiman bilang, kenapa sih kamu itu selalu memandang orang itu? Orang itu ketakutan. Nabi Allah Sulaiman, aku ini sebenarnya malaikat Israel. Aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menyabut nyawa orang ini. Tapi ajal dia itu sebenarnya di tanah India, dia itu matinya tersebut. Di tanah India, tapi hari ini dia itu masih ada di sini. Jadi aku memandangnya, aku disuruh oleh Allah Ta'ala menyabut rohnya itu di tanah India. Tidak tahunya kerentek dalam hatinya si pemuda tersebut karena matinya di India. Ya, dia itu minta apa? Dilarikan oleh Nabi Sulaiman, jangan sampai terlihat oleh orang itu tersebut. Tahu-tahunya si pemuda tersebut minta, Nabi Sulaiman, aku takut kepada orang asing itu tersebut, coba aku itu antarkan ke manalah aku supaya tidak terlihat orang asing tersebut. Pas dia itu kerentek hatinya ingin sekali ke negara India tersebut. Begitu ialah Nabi Sulaiman kan bisa memanggil angin. Ini pemuda ini mau ke India supaya tidak terlihat orang asing tersebut. Begitu sampai ke India tersebut, belum turun ya dari angin tersebut diantar oleh anginnya Nabi Sulaiman. Belum sampai turun mau turun tersebut jatuh mati pas tanah India tersebut. Karena sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala matinya di dalam tanah India. Nah inilah. Katakanlah Muhammad kepada mereka kalau sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mati dalam peperangan, walaupun dia itu di dalam rumahnya, pasti dia akan keluar. Pasti akan dia keluar. Geruhnya tersebut. Ini takdir Allah Ta'ala. Ya, perjalanan itu asbab. Misalnya lah, meninggalnya siapa anak wali kota Bandung tersebut, siapa namanya? Ridwan Kamil ya, anaknya ya dah. Nah, beliau tersebut karena sudah matinya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal belum pernah ke sana. Tapi tahu datang enggak? Hari itu juga ke sana dia itu. Memang matinya sudah berenang dia ke sana. Memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok tidak banyak orang sih memang di sana? Karena memang itu yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kita entah kemana yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, matinya di mana. Itu masih serius. Boleh jadi kita itu matinya tengah tiduran. Boleh jadi kita itu kelangkaran. Boleh jadi dan lain sebagainya. Yang pastinya kita itu minta selalu kepada Allah Ta'ala bihusnil khatimah. Dengan sebaik-baiknya meninggal dunia tersebut. Minta kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita itu selalu husnul khotimah. Dalam peninggalan kita itu nyawa tercapai husnul khotimah kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita itu begitu kita itu mati dalam perbuatan yang tidak benar. Masya Allah. Ya amaliyah kita itu habis semuanya. Nah,
Ini ya namanya apa namanya? Ajal yang sudah ditentukan, yang sudah dipastikan oleh Allah Ta'ala dalam kematiannya seseorang. Alladzina kutiba alaihimul qatlu. Nah, orang-orang yang sudah ditentukan mereka tersebut, ya enggak, kematiannya dalam peperangan ila madaji'ihim, sampai ke tempatnya. Sampai ke tempatnya sudah. Ya, sudah ditentukan. Ini kisah ini. Jadi untuk menyanggah perkataan-perkataan mereka tersebut. Oh, cobalah kita itu kalau tidak ke sini kali ya, tidak bakalan mengalami hal semacam ini. Karena sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala, kecelakaanmu di situ, kematianmu di situ sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hal-hal yang lain, masalah perkara-perkara yang lain itu asbab. Nah, asbabnya. Sebab musibahnya itu kamu karena setiap kejadian kan ada asbabnya. Kronologisnya istilahnya, bahasa inteleknya itu kan kronologisnya. Ya enggak, istilahnya. Kronologisnya itu bagaimana? Setiap pakai itu. Kematian pun begitu semuanya ungkapan kayak gitu. Kalau tidak ada kronologisnya pasti tidak akan terjadi. Tapi ada juga, walaupun kita itu matinya itu dalam keadaan tidur, ya nah, kronologisnya apa? Ketiduran itulah kematian. Tapi kematian sudah dipastikan oleh Allah Ta'ala. Walaupun kamu itu fi burujim muzayyadah, walaupun kamu di dalam benteng yang sangat kokoh, kalau sudah kematian itu mendatangi kamu, pasti kamu akan keluar dari benteng yang sangat kokoh tersebut. Di situlah. Ini sanggahan-sanggahan dari mereka-mereka, dari kita-kita yang berbicara, seandainya aku tidak kesini mungkin tidak akan terjadi gini ya. Seandainya aku kesini tidak akan terjadi begini ya. Seandainya aku itu mematuhi perkataan orang tua tidak bakal jadi begini. Itu asbab. Yang pastinya kerentek hati kita itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala kematiannya kemana. Gimana kematian kita. Nah, kita tinggal minta. Kematian itu bisa kita minta kepada Allah Ta'ala dengan baik. Caranya apa? Dengan amaliyah yang baik. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyabut nyawanya seorang hamba sesuai dengan perilakunya setiap harinya, tabiatnya. Kalau kita itu setiap harinya, ya enggak, misalnya setiap harinya dangdutan misalnya saja, itu matinya ya kayak itu dangdutan, juga-jugatannya tetap matinya gitu. Kalau setiap harinya kita itu membaca Al-Quran, insya Allah matinya tetap bisa baca Al-Quran. Setiap harinya kita itu berbuat kemaksiatan, ya tetap setiap harinya itu akan melakukan kemaksiatan apa dan lain sebagainya. Entah itu ngomber, entah berjudi, entah berzina, entah dangdutan dan lain sebagainya. Itu pasti karakternya mereka. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu semuanya asbabnya. Makanya kita itu minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala mati dalam keadaan husnul khotimah. Selalu membawa Allah selalu membawa akhir kalimatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kita minta. Kita minta kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita itu meninggalkan itu. Hidup dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mati juga dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya enggak? Meninggal dunia, berjumpa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masuk dalam surganya Allah Ta'ala juga kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalimat tauhid itu yang kita bawa. Amalia. Lah kalimat tauhid itu bisa kuat disebabkan karena beramaliyah yang baik. Karena kalimat tauhid itu yang dinamakan dua kalimat syahadat, yang istilah ilmu fikih dinamakan itu syahadatain. Syahadatain itu cuma dua. Syahadat tauhid dengan syahadat rasul. Syahadat tauhid itu yang berbunyi la ilaha illallah, tiada Tuhan, la ma'budah. Tidak ada sesuatu sesembahan yang berhak disembah illallah kecuali Allah Ta'ala. Itu syahadat tauhid. Lah syahadat rasulnya asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena kita itu nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi itu syahadat rasul, persaksian kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau tersebut utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hidupnya di zaman Nabi Isa, mungkin asyhadu anna Isa Rasulullah, pasti kayak gitu dan lain sebagainya. Karena kita hidup di akhir zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanya kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah begitu.
Itu selalu dikalimatkan. Selalu kita dibilang. Kalau setiap kalinya kita itu bilang la ilaha illallah, la ilaha, digiran asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu insyaallah akhir hayatnya kita akan membawa gitu. Makanya kita itu disunahkan setiap kita itu mau apa namanya? Dianjurkan setiap kita itu mau tidur minimal kita itu membaca 2 kalimat syahadat 3 kali sebelum tidur tersebut. Kelak supaya terus kita itu sebelum tidur diusahakan kita itu memaafkan semuanya orang-orang yang menzalimi kita. Ya Rabb, aku hari ini tidur tersebut aku memaafkan semuanya orang yang menzalimi kita, menzalimi saya ya Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Dimaafkan semuanya, wali jami'il muslimin wal muslimat. Atau Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma fir lana dzunubana wali walidina wali jami'il muslimin wal muslimat. Itu semuanya didoakan. Begitu kita mati bersih hatinya itu, insyaallah husnul khotimah. Dalam kematian kita itu tidak tahu. Banyak-banyaklah melafazkan 2 kalimat syahadat. Kalimat syahadat itu penentuan kita dalam akhir hayat kita. Dunia maupun akhirat kita akan diselamatkan oleh 2 kalimat syahadat tersebut, 2 kalimat la ilaha illallah. Itu diusahakan bersih hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menuntun kita dalam kebenaran sehingga kita itu meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah bi husnil khatimah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan zakirin hamdan syakirin, hamdan na'imin hamdan yafini amma wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baili jalalika wa adimi sultanik. Allahumma ghafir lana dunubana wali walidina al-masyana li ikhwanina wali ma'alina jami'in muslimina semat mu'minin awal mu'minat. Allahumma ya Allah yasir lana fi umri dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihi salam wa fir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala ta'atika ma'siyatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyata tamamal afiyah wa qina 'anil nas. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyata tamamal afiyah wa qina 'anil nas. Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiyatin wa salama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jamilna bil afiyati was salama wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa aitan bi mujibati nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma ij'alna wa lana wa aladana wa dzurriyyatana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsiran wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut ya Allah. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut ya Allah. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi barik wasallam. Dawam fa subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tutup dan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu